Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallahi usini wa iyyakum bittaqwa faqad faza al-muttaqun. كما قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan semua nikmatnya, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semua perjuangannya, yang mudah-mudahan kita istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya, menjalankan ajaran-ajarannya sampai akhir hayat kita, istiqamah dalam ketaatan. Kita mengharapkan akhir yang husnul khatimah dan kita mengharapkan kelak yaumul akhir nanti mendapatkan syafaat terbaiknya insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan yang lalu tentang materi faraid. Materi nomor faraid, pembagian warisan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas terkait pengertian ilmu faraid itu apa, kemudian pentingnya ilmu faraid atau ilmu waris bagi umat Islam, ya. Kemudian ayat-ayat warisnya, insyaallah sudah kita bahas sampai kemudian hal-hal yang memang harus diperhatikan. Ayat ini menjadi satu renungan dan muhasabah untuk kita, Bapak Ibu sekalian. Surah An-Nisa di ayat ke-13 ayat 14 ini betul-betul harus kita renungkan. Tilka hududullah, yaitulah ketetapan Allah, Pak. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannah. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dimasukkan ke surga. Khalidina fiha, yang di dalamnya itu abadi. Wa dzalikal fawzul 'adzim, itulah kemenangan yang agung. Wa may ya'sillah wa rasulahu, dan siapapun yang tidak tidak mentaati atau melanggar aturan Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, ya, serta kemudian mendurhakai dan melanggar aturan-aturannya, yadkhulun naran, maka akan dimasukkan ke dalam neraka, fiha khalidan fiha, abadi di dalamnya, wala wa'adahu muhin, itulah azab yang menghinakan. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk yang tercantum di dalam surah An-Nisa ayat 13-12 ini. Bapak Ibu sekalian, kemarin juga sudah kita singgung sedikit terkait dengan perihal harta peninggalan mayit. Jadi tidak semua harta peninggalan itu otomatis menjadi nomor tirkah, ya, menjadi tirkah. Tirkah itu harta tinggalan yang berhak untuk dibagikan, itu namanya tirkah. Harta tinggalan yang memang harus dibagikan, itu namanya tirkah. Tidak semua tinggalan itu menjadi tirkah. Kenapa? Karena ada prioritas yang harus dilakukan sebelum kemudian harta itu menjadi harta tirkah, harta tinggalan. Yang pertama adalah biaya pengurusan jenazah, ya. Kemudian untuk pembelian kain kafan, pengurusan jenazah, penguburan dan seterusnya. Yang kedua, untuk membayar hutang kepada sesama manusia, termasuk juga hutang kepada Allah seperti zakat dan lain sebagainya. Hutang itu, Bapak Ibu sekalian, ini juga para ulama berbeda pendapat terkait dengan hutang itu. Jadi hutang itu kan ada dua, ya Pak.
ada hutang kepada manusia, ada hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kasusnya adalah orang yang memang dia wajib untuk berzakat, tapi dia belum menunaikan zakat, tapi sudah meninggal. Tapi di satu sisi dia punya hutang, Pak. Punya hutang kepada orang lain, kepada manusia. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, orang yang seperti ini kira-kira orang yang seperti tadi itu, dia sebenarnya wajib zakat, tapi belum membayar zakat, padahal nisabnya sudah dapat, haulnya juga sudah dapat, atau misalnya dia baru panen, habis panen gitu ya, panen padi misalnya, dan padinya memenuhi kadar nisabnya, maka kan wajib zakat ya kan? Habis panen makanan pokok berupa padi, gandum dan seterusnya, dan memenuhi kadar nisabnya, maka kemudian ketika itu maka dia wajib untuk menunaikan zakat pertanian, entah itu yang 5% ataupun 10%, tapi belum ditunaikan, Pak. Namun kemudian sudah meninggal, berarti dia punya hutang zakat, punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala berupa zakat pertanian yang belum ditunaikan. Tapi di satu sisi dia punya hutang kepada manusia, hutang kepada orang lain. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, mana yang lebih didahulukan untuk membayar hutang kepada Allah atau hutang kepada manusia? Mana yang didahulukan? Hutang kepada manusia atau hutang kepada Allah? Ini para ulama berbeda pendapat, ada dua pendapat besar di situ. Tapi mayoritas mazhab Syafi'i ya, dan sebagian mazhab Maliki itu lebih diutamakan adalah hutang kepada Allah yang dibayarkan terlebih dahulu. Hutang kepada Allah yang dibayarkan terlebih dahulu, dan ini juga pendapat mayoritas jumhur ulama. Kebanyakan ulama berpendapat yang seperti itu. Jadi hutang kepada Allah dulu Pak ditunaikan. Yaitu apa? Zakatnya tadi itu. Kalau misalnya zakat mal ya zakat mal, kalau zakat pertanian ya zakat pertanian. Kalau zakat perdagangan berarti juga zakat perdagangan. Jadi ditunaikan dulu. Baru kemudian kalau ada sisa, masih ada harta, ya, maka kemudian hutang-hutang kepada manusia dibayarkan. Itu menurut mayoritas ulama seperti itu, Pak. Maka yang paling aman memang seperti itu, meskipun mazhab Hanafi begini. Mazhab Hanafi itu bilangnya begini, hutang kepada Allah itu tidak didahulukan daripada hutang kepada manusia. Kenapa? Kalau hutang kepada Allah itu, Allah kan Maha Pengampun, Pak. Nah, beliau yang bersangkutan yang meninggal tadi mungkin belum bayar zakat karena mungkin lupa, belum tahu, atau kemudian ada unsur faktor yang lainnya sehingga kemudian dia tidak dihukumi di situ, Pak. Tapi kalau hutang kepada manusia maka wajib dibayarkan. Tapi kalau memang mayoritas pendapatnya tadi hutang kepada Allah didahulukan. Jadi zakatnya misalnya sudah wajib zakat, lalu kemudian meninggal, maka ditunaikan dulu zakatnya. Itu yang paling aman, Pak. Baru kemudian setelah itu nanti hutang kepada manusia. Apakah sudah selesai masalahnya? Belum juga, Pak. Misalnya begini, oke, dia hutang kepada Allah selesai, hartanya masih banyak, terus kemudian hutang kepada manusia ingin diselesaikan. Hutang kepada manusia ingin diselesaikan, terus kemudian ada dua kondisi, Pak. Yang bersangkutan meninggal dalam keadaan sakit, gitu ya, dalam keadaan sakit. Misalnya beliau punya hutang dua kondisi tadi. Dalam keadaan sehat beliau punya hutang, dan dalam kondisi sakit juga beliau punya hutang. Dalam kondisi sehat beliau punya hutang kepada si A. Dalam kondisi sakit karena untuk pengobatan dan seterusnya, misalnya beliau hutang kepada si B. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian,
kepada siapa yang pertama kali harus dibayar hutangnya? Kepada si A atau si B? Kepada siapa, Pak? Dua-duanya. Kalau ternyata nggak bisa, uangnya mumpungan, duitnya mumpungan, Pak, ini Pak. Bagi dua. Masya Allah. Ini apa namanya, mazhab baru Pak ini, Pak. Bagi dua itu mazhab baru. Karena nggak ada pendapat ulama mazhab itu yang bagi dua begitu, Pak. Mazhab baru berarti ini. Para ulama berbeda pendapat terkait itu. Jadi ada yang berpendapat bahwa yang didahulukan adalah hutang ketika sehatnya, Pak. Karena itu lebih meyakinkan dan pasti meyakinkan. Sementara hutang ketika sakit itu adalah kondisi yang sifatnya daruri. Yang sifatnya apa, Pak? Daruri. Daruri itu apa? Darurat. Mungkin dia butuh karena ya terpaksa utang karena untuk apa? Bayar rumah sakit misalnya begitu. Karena dia sakit parah sehingga kemudian harus masuk ke rumah sakit, butuh biaya banyak misalnya, sehingga harus berhutang. Sementara asetnya beliau hanya meninggalkan aset berupa tanah, berupa sawah, tidak berupa uang misalnya begitu. Maka beliau harus berhutang. Sehingga kemudian ketika sakit beliau berhutang. Nah, para ulama berbeda pendapat terkait dengan hal itu, tapi yang lebih memang kalau bisa dua-duanya Pak diselesaikan. Kalau memang hartanya ada, dua-duanya diselesaikan. Tapi kalau memang uang yang ada yang sisa itu hasil dari yang pertama tadi kok, kemudian sisanya hanya sedikit, maka didahulukan yang hutang ketika saat masih sehat. Jadi hutang ketika masih sehat dihitung berapa hutangnya, itulah yang prioritas untuk dibayarkan, Pak. Itu yang prioritas untuk dibayarkan. Jadi dalam membayarkan hutang jenazah, hutang mayit ini juga ada prioritasnya, Pak. Enggak sembarangan. Nah, terus dibagi-bagi kan enggak selesai semua juga, Pak. Ya kan? Karena dibagi, tapi kan enggak selesai semua. Misalnya hutang ke A 1 juta, hutang ke B 5 juta. Harta tinggalan hanya tinggal 2 juta. Saya yang di A kasih 500, yang di sini kasih 1.500. Kan nggak selesai semua. Nah, maka kemudian para ulama mayoritas memprioritaskan bahwa hutang yang dibayarkan adalah hutang yang ketika masih sehatnya dulu. Baru kemudian ketika masih sehat hutangnya sudah dibayarkan semua, kok masih ada sisa harta, ya, mungkin tanahnya sudah terjual, sudah laku, sawahnya sudah terjual laku, lalu kemudian dihitung hutang ketika jenazah itu sedang sakit, itu dihitung hutangnya, ditaksasi berapa, lalu dibayarkan, maka tidak masalah. Jadi masalah hutang itu juga ada prioritas dalam membayarkannya. Apakah hutang kepada Allah berupa zakat? Makanya ini penting, Pak. Pentingnya begini, ketika si jenazah meninggal, itu harus segera di tracing, Pak. Harus segera dihitung. Punya usaha apa enggak beliaunya? Oh, ternyata punya usaha. Punya usaha misalnya, terus kemudian dihitung nisabnya. Apakah sudah masuk nisab? Menggunakan emas 85 gram misalnya. Itu yang paling tinggi. 85 gram emas. Oh, ternyata masuk nisab. Ditanya haulnya, sudah haul atau belum? Ternyata sudah haul juga karena sudah bertahun-tahun kan. Dan sudah masuk haul. Maka kewajiban zakat sudah ditunaikan, tapi beliau belum membayar zakatnya. Nah, maka harus diterasi juga, Pak. Ketika ada orang yang meninggal, jadi lihat hartanya berapa, harta simpanan punya nggak deposito. Ternyata dia nggak punya tanah, nggak punya mobil, nggak punya motor, tapi dia punya deposito. Ketika depositonya dihitung setara atau lebih dari 85 gram emas, maka juga tetap wajib dizakati, zakat mal. Maka uang deposit, panjenengan punya uang deposito di bank dan sudah masuk ke nisabnya emas tadi itu, maka sudah wajib dizakati. Jadi itu juga harus dihitung dan harus di tracing ngoten. Jadi ketika ada jenazah, kok yang kira-kira kayaknya ki wong sugih misalnya ngoten kan, ditanya punya deposit enggak, punya hartanya sendiri atau bukan. Kalau memang iya, ternyata sudah memenuhi nisab, haulnya dapat,
maka wajib ditunaikan zakatnya. Wajib ditunaikan zakatnya. Baru kemudian tadi hutang kepada manusia, hutang ketika sehat, hutang ketika sakit selesai, baru kemudian nanti jadi kalau ada wasiat ditunaikan wasiatnya. Maka dia Bapak Ibu sekalian ya, jadi terkait dengan pembayaran hutang si jenazah itu juga ada aturannya, Pak. Ada ya ada prioritas dalam membayarkan hutang-hutangnya tadi. Berikutnya kemudian setelah hutang selesai jadi wasiat. Turun ketiga jadi apa? Wasiat, menunaikan wasiat. Nah, wasiat itu ada aturannya juga, Pak. Ya. Wasiat itu ada aturannya. Nah, kita baca juga terkait dengan ketentuan wasiat. Wasiat itu hukumnya sunnah, Pak. Jadi tidak wajib. Wasiat itu hukumnya sunnah. Itu hanya sunnah saja. Kecuali apabila ada padanya hak hutang pada Allah seperti zakat, kifarat, haji dan lain-lainnya, maka itu menjadi wajib. Dan itu harus ditunaikan. Maka panjenengan harus ngitung, Pak. Oh, panjenengan punya harta nih. Hartanya panjenengan punya usaha, misalnya punya sawah, ngoten nggih. Karena panjenengan punya sawah, jenengan hitung setiap panen rata-rata berapa. Oh, misalnya setiap panen rata-rata bisa keluar bersihnya itu adalah 1 ton misalnya, berarti panjenengan sudah wajib zakat, sudah nisabnya sudah masuk 715 kg. Sudah masuk nisab. Panjenengan sudah wajib zakat pertanian. Nah, maka panjenengan karena kira-kira setiap tahun, setiap periode panen ya kurang lebih sekitar segitu gitu, enggak terlalu jauh, maka panjenengan bisa wasiat itu sama anaknya. Sesuk kok kalau bapak itu sudah meninggal, kemudian setelah itu kok panen, karena itu kan hartanya masih milik jenengan, maka tolong dibayarkan zakatnya terlebih dahulu. Itu wasiat, tidak apa-apa Pak seperti itu. Ya, wasiat panjenengan kepada putranya panjenengan. Apalagi panjenengan punya harta emas 1 kilo misalnya kan, simpenan emas atau 100 gram saja, nggak usah 1 kilo Pak, 100 gram itu sudah mesti nisab kan. Kalau sudah bertahun-tahun masih haul juga. Maka ketika misalnya sudah jatuh haul, ya nanti panjenengan bisa sampaikan kepada putra-putri panjenengan, bapak duwe simpenan emas ning bank 150 gram. Tolong sesuk nek bapak pun sedo kok jatuh haul emasnya itu, maka dizakati kadarnya 2,5%. Setelah itu hartanya silakan nanti dibagi. Itu wasiat yang diperbolehkan dan sifatnya wajib kalau seperti itu. Maka kita harus mengukur Pak, kira-kira harta yang kita miliki seperti apa, bagaimana gitu. Itu juga harus diukur dan dihitung Pak. Jadi tidak sembarangan. Nah, batasan-batasan wasiat. Apabila wasiat itu kepada yang bukan ahli waris, maka hanya boleh sampai 1/3 dari semua harta warisan yang ditinggalkan. Setelah dikeluarkan biaya-biaya yang tadi itu, hutangnya sudah, pengurusan jenazah, kok kemudian ada wasiat, maka ditunaikan kepada yang bukan ahli waris maksimal 1/3. Dan tidak boleh lebih dari 1/3 kecuali diizinkan oleh semua ahli warisnya. Jadi tidak boleh lebih dari 1/3 kecuali diizinkan oleh semua ahli warisnya. Kalau ahli warisnya sepakat tidak apa-apa lebih dari 1/3 boleh. Tapi kalau ahli warisnya mengatakan tidak boleh, maka maksimal harus ditunaikan hanya 1/3 saja. Meskipun wasiatnya ke masjid misalnya, tolong besok 50% dari harta tinggalan dikasihkan ke masjid. Ahli warisnya ikhlas apa enggak? Kira-kira kalau jenengan diwasiati begitu ikhlas enggak Pak? Oh enggak. Ikhlas Bu. Ibu-ibu diwasiati begitu, wah sesok jatahku kurang ini. Maka kalau misalnya memang nggak ikhlas ya nggak apa-apa, sampaikan saja kepada ahli waris yang lain, saya tidak ikhlas kalau harta tirkahnya diberikan kepada masjid 50%. Kalau kemudian memang tidak sepakat
di situ, maka maksimal hanya sepertiga bagian saja. Nah, yang kedua, apabila wasiat itu ditujukan kepada ahli waris, maka tidak sah kecuali diizinkan oleh waris yang lain, oleh ahli waris yang lain. Tapi kan kayaknya juga susah juga, Pak. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau wasiat kepada ahli waris ini tidak sah, kecuali diizinkan oleh ahli waris yang lainnya. Kalau tidak diizinkan, maka tidak diperbolehkan. Nah, tadi sudah, jadi terkait dengan ketentuan wasiat itu saja yang perlu kita pahami sehingga kemudian kita lebih mantap untuk melakukan setiap wasiat yang memang diberikan atau kita memberikan wasiat. Kemarin rukun warisan juga sudah kita singgung sedikit terkait dengan 3 hal ya, adanya waris dan al-maurud. Muwaris harus memang sudah meninggal. Kemudian warisnya itu masih hidup ketika muwarisnya masih sudah meninggal. Itu syaratnya. Kemudian ada al-maurud atau harta tirkah. Nah, harta tirkah ini kita akan bahas juga ketentuan harta tirkah. Ketentuan tirkah atau harta tinggalan. Apakah setiap harta, dan saya tanya ke panjenengan, yang disebut harta niku napa, Pak? Yang disebut harta niku napa? Napa, Pak? Kekayaan yang bisa diuangkan. Oke, yang bisa diuangkan. Jadi prinsipnya adalah yang bisa diuangkan. Kekayaan yang bisa diuangkan, gitu ya. Baik, kita melihat dari beberapa pendapat para ulama, apa itu yang disebut harta tirkah, terutama harta tinggalan. Syekh Profesor Dr. Muhammad Yusuf Musa itu guru besarnya Fakultas Syariah itu dalam kitab At-Tirkah wal Mirath bil Islam itu mengemukakan ada beberapa pendapat ulama. Tirkah menurut ulama Hanafiyah, mazhab Hanafi, itu disebutkan apa? Hiya ma yatrakuhul maut minal amwali safiyan an ta'liqan haqqal ghairu bidaini. Jadi sesuatu yang ditinggalkan oleh jenazah itu dari hartanya yang bersih dari sangkut paut dengan hak orang lain dengan sebab hutang atau sebagainya. Jadi menurut ulama Hanafi, tirkah itu sesuatu yang ditinggalkan, apapun itu bentuknya, yang bersih dari sangkut paut dengan orang lain, ya. Baik itu dari sebab hutang atau sebagainya. Artinya di situ harta yang dimaksudkan oleh mazhab Hanafi itu harta yang memang bukan harta bersama dan bukan harta hutang. Ini menurut mazhab Hanafi. Berikutnya ada menurut mazhab Syafi'i. Hiya kullu ma kana lil insani hal hayatuhu wa khalquhu ba'da mimmatuha mimmalin al huquq. Yaitu segala apa yang ada pada manusia ketika hidupnya dan diwarisi sesudah matinya, baik harta maupun hak. Menurut Imam Hambali, wal haq, ya, itu yang disebut tirkah itu hak apapun. Al-makhluf yang diwarisi dari si mati dinamakan turas ataupun peninggalan. Sementara mazhab Maliki menyebutkan yaitu hak yang bisa dibagi, yang diberikan pada yang berhak sesudah matinya orang yang tadinya memiliki hak itu. Ini pendapat para ulama terkait dengan tirkah. Nah, ini dari definisi-definisi itu dapat disimpulkan ada 2 kelompok yang berbeda terkait dengan makna tirkah itu, makna harta benda tinggalan itu, Pak. Kelompok pertama adalah Hanafiyah dan yang kedua adalah pendapat jumhur ulama. Menurut Hanafiyah termasuk Ibnu Hazm bahwa yang termasuk tirkah harta tinggalan yang boleh dibagi itu hanyalah harta benda dan hak-hak saja. Tidak termasuk hak imaterial seperti hak sifat kiar, sufah atau sufat kiar itu kayak
harta bersama gitu. Atau misalnya panjenengan kan punya harta bersama dengan orang lain, entah dengan cara usaha bareng dan seterusnya, itu harta bersama. Itu tidak termasuk yang dapat ditinggalkan menjadi tirkah. Kemudian hak cipta itu panjenengan misalnya begini, panjenengan punya sesuatu lalu kemudian dihak ciptakan ke pemerintah, panjenengan dapat royalti. Nah, ini menurut mazhab Hanafi itu tidak termasuk harta yang ditinggalkan. Kemudian hak-hak yang sifatnya al-ajalu fid dain, hak tanggung, ya, waktu pada hutang, termasuk hak hutang, itu tidak ditinggalkan kepada warisnya. Sedangkan pengertian tirkah menurut jumhur fuqaha adalah di samping harta benda dan kekayaan tadi itu juga hak yang sifatnya imaterial seperti hak suf'ah, hak khiyar, hak cipta dan lain sebagainya. Nek cara gampangnya Bapak Ibu sekalian, hak-hak yang memang menurut mayoritas ulama semua hal yang bisa ditinggalkan dan itu berupa kekayaan, misalnya panjenengan tidak meninggalkan harta benda berupa tanah, berupa macam-macam, tapi jenengan jenengan karena jualan pulsa, maka panjenengan punya simpanan pulsa 1 juta misalnya, itu termasuk hak yang bisa diwariskan menurut pendapat para ulama. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi tidak bisa. Ada itu hak suf'ah. Ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hak benda ini, harta benda tadi yang bisa ditinggalkan, kita ambil pendapat jumhur ulama, yaitu pendapat mayoritas, bahwa semua benda yang memang bisa digunakan, bisa dijadikan sebagai kekayaan, itu adalah hak yang bisa ditinggalkan sebagai harta tirkah. Sebagai harta tirkah. Terkait dengan harta, itu para ulama menjelaskan begitu detail di dalam pembahasan fikih muamalah. Tapi tidak kita bahas pada kesempatan kali ini karena materinya akan sangat banyak sekali kalau membahas terkait dengan harta. Apa itu pengertian harta dan seterusnya, itu banyak sekali pembahasannya dalam fikih muamalah. Nah, karena itu nanti termasuk pada harta yang sifatnya ada harta yang takwin, ghairut takwin, istiqlali dan seterusnya. Itu nanti ada pembahasan lebih khusus di dalam pembahasan fikih muamalah. Jadi misalnya gini Pak, panjenengan punya tadi misalnya pulsa, terus kemudian paket data gitu ya. Paket data itu kan harus beli mahal misalnya gitu. Itu kalau menurut mayoritas kan termasuk harta yang bisa ditinggalkan. Artinya bisa juga dibagi-bagikan kepada ahli waris kalau memang itu berupa paket data atau misalnya pulsa gitu. Kalau memang banyak dibagi sekalian tidak apa-apa, bisa itu. Boleh saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasannya. Syarat-syarat waris kemarin sudah sedikit ya kita singgung, baru sampai nomor 1. Pewaris dipastikan masih hidup. Itu syarat apa? Syarat-syarat waris. Nah, ini rukun waris terpenuhi Pak. Adanya waris, adanya warisnya yang ditinggalkan, lalu kemudian adanya al-mauruth atau harta tinggalan. Ya. Tapi ada syaratnya juga. Ada syaratnya apa? Ada syarat waris itu boleh dibagikan dan berhak kepada yang mendapatkannya. Syarat pertama, ya pewarisnya masih hidup ketika mewarisnya meninggal. Itu dipastikan masih hidup. Kalau ternyata beliau ahli warisnya, putranya sudah meninggal terlebih dahulu daripada bapaknya, maka status mewarisnya itu adalah si anaknya tadi itu. Maka bapaknya, ibunya itu adalah statusnya sebagai waris, sebagai ahli warisnya. Ini harus dijelaskan. Yang kedua, kematian si mewaris.
Jelas harta itu menjadi warisan karena adanya kematian. Maka kalau tidak ada kematian, hartanya tidak sah disebut sebagai warisan. Nah, kadang ada yang begini, Pak. Orang tua memberikan kepada anaknya itu berupa hibah sebenarnya hakikatnya, tapi akadnya sebagai warisan. Le iki jatahe nggo kowe, jatahe nggonmu, jatahmu. Dan maksud dari jatah di situ adalah apa? Jatah tinggalan kan, jatah warisan. Ini banyak kasus terjadi begitu, Pak. Orang tua mengatakan ini jatahmu, tapi statusnya sebenarnya adalah sebagai hibah, tapi kemudian akadnya adalah warisan. Iki warisan itu, warisan itu. Sah nggak Pak sebagai hibah kira-kira? Sah nggak Pak kira-kira sebagai hibah? Sah nggak mboten? Ketika terjadi seperti itu, meskipun sudah diberikan tapi akadnya warisan, maka ketika orang tuanya meninggal, itu statusnya dikembalikan sebagai warisan semua, bukan sebagai hibah, karena hibahnya nggak sah. Hibahnya tidak sah. Kenapa? Yang diucapkan adalah ini jatahmu, dan yang dimaksudkan jatah di situ adalah jatah warisan. Makanya harus berhati-hati Pak Bu. Ketika panjenengan ingin memberikan kepada putrane panjenengan, itu sampaikan sekalian, iki hibahe bapak kowe. Sampaikan dengan bahasa yang jelas seperti itu. Itu harus jelas Pak. Iki kowe tak wehaken. Istilah ngawehaken kan sebagai hibah, akadnya sebagai hibah. Iki kowe tak wehaken, nah iki BPKB iki sertifikatnya, maka itu hibahnya sah kalau seperti itu. Sehingga ketika nanti kita meninggal, maka tadi itu harta sudah tidak menjadi harta warisan lagi karena sudah kita hibahkan. Tapi kalau kemudian kita sampaikan kepada anak kita, iki jatahmu, jatah warisan kowe, warisan kowe, bahasanya jelas warisan, meskipun diberikan, tapi status hibahnya tidak sah. Ya, status hibahnya tidak sah karena bahasanya adalah sebagai warisan. Maka nanti ketika kita meninggal, harta itu harus dikembalikan semuanya sebagai warisan, baru dibagi sesuai dengan apa? Sesuai dengan aturan-aturannya. Sesuai dengan aturannya. Maka harus jelas. Nah, kan tadi Pak, syarat yang kedua kematian si muwaris. Pertanyaannya begini, kalau bapaknya hilang tidak diketahui, kira-kira gimana? Dia hilang, nggak diketahui di mana keberadaannya, tapi belum dipastikan meninggal. Belum dipastikan meninggal. Mungkin ada yang, wah saya tak melu supaya saya pengen syahid gitu ya. Terus saya pengen ikut perang melawan Israel. Saya tak ke Iran. Misalnya begitu. Terus jenengan untuk ke sana. Sampai sana handphone semua jenengan sudah bisa dikabari, nggak bisa ditelepon, nggak bisa di WA. Nah, statusnya gimana Pak kira-kira? Dinyatakan meninggal kok memang belum ada kepastian meninggal, tapi tidak dihukumi meninggal, itu nanti ngambang semua Pak statusnya, hartanya ngambang. Terus nanti istrinya panjenengan arep bojo maning, apa kepriwe misalnya gitu ya, kan ngambang juga Pak. Karena kalau misalnya belum dinyatakan meninggal, nanti konsekuensinya kan statusnya masih hidup. Karena statusnya masih hidup, beliau tidak mengatakan talak cerai, maka tidak kemudian terjadi talak, maka statusnya ibunya itu ya masih jadi istrinya si bapaknya tadi itu. Kira-kira kalau kemudian si bapaknya itu ternyata nggak tahu kemana gitu, tapi belum dipastikan meninggal, kira-kira gimana Pak?
Gimana? Nunggu setahun. Berapa Pak? Nunggu batas 1 tahun. Kenapa harus setahun Pak? Nah nanti anaknya kemudian, wah, iki wis ketahuan butuh, ya kan? Misalnya gitu kan? Beberapa tahun begitu Pak. Enggak hanya setahun ya, tapi beberapa tahun itu. Itu kasihan ahli warisnya Pak nanti. Ahli warisnya mungkin udah ketalang butuh tadi itu kan, anaknya kudu bayar SPP, terus gini ternyata ya harta warisan masih ngambang misalnya gitu ya. Nah, itu nanti pembahasannya juga karena ada banyak pendapat para ulama di situ Pak. Nah, jam 17.47. Nanti insya Allah kita barangkali kita bahas lagi di lain kesempatan terkait dengan ini, karena memang pembahasan terkait dengan hal itu tidak bisa sebentar Pak. Karena ada banyak hal yang nanti ada banyak variabel, ada banyak materi terkait dengan pembahasan tadi orang yang memang tidak jelas keberadaannya itu status hukum fikihnya bagaimana, termasuk nanti kepada warisan itu ada status fikihnya, sehingga kemudian ini nanti insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan kita bahas di lain kesempatan, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk nanti kita bahas hal tersebut. Kemudian yang ketiga ada kejelasan sisi hubungan antara mewaris dengan warisnya. Ada kejelasan mewaris dengan warisnya itu statusnya apa, kedekatannya seperti apa, gitu kan? Karena nanti konsekuensinya apa? Pada pembagiannya tadi kan. Nanti kalau kita sudah bahas pada daun furud, ashabul furud, gitu kan? Pada materi ashabul furud, insya Allah nanti sudah saya cantumkan. Itu misalnya ada ahli waris seorang ayah meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan orang tua. Anak itu ada anak perempuan, anak laki-laki. Terus meninggalkan juga adiknya, gitu ya. Kira-kira nanti yang berhak mendapatkan utama ahli waris dari warisan itu siapa saja? Nah, itu kan berkaitan dengan kekuatan arahnya, Pak, dan kedekatannya. Ini harus jelas, karena tidak bisa kemudian misalnya loh ini kan biar kakak nungguin, biar bapak nungguin kerjanya, gitu kan? Adiknya misalnya nuntut Pak, karena kakaknya kaya misalnya, gitu ya. Dari kemudian usia muda, kakaknya usaha, gitu merintis usaha itu bareng sama si adiknya itu misalnya, tapi adiknya nggak punya modal di usahanya itu, hanya merintis bareng di situ. Terus kemudian mungkin lho biyen usahane bapakmu kuwi sing kerintis iki karo nyong ngene, karo lingking. Masalah dibagi jahat apa mboten Pak? Kejem apa mboten gitu. Tapi nanti dulu Pak. Kalau kemudian memang ahli warisnya memang ketika harta warisan itu dibagi habis semuanya karena dia meninggalkan anak laki-laki. Anak laki-laki itu nentek Pak. Anak laki-laki itu menghabiskan, gitu. Ya, karena dia asobah bil ghair namanya. Kalau anak perempuan itu namanya asobah ma'al ghair. Jadi kalau anak laki-laki itu asobah bil ghair, nentek Pak itu Pak. Jadi nanti dihitung istrinya ada, bapaknya ada, ibunya ada, dikasih dulu nih karena ini ashabul furud, ya kan? Yang dapat bagian tertentu, sisanya tuh kasihkan ke anak laki-lakinya semua. Mula anak laki-laki itu ngentek Pak. Kalau ada anak perempuan ya berarti kakak istrinya, ibunya, bapaknya, anak yang perempuan. Meskipun anak perempuan nanti tetap dapatnya asobah, tapi dia kan dapatnya apa? Setengah bagian dari jatahnya anak laki-laki kan. Jadi itu juga harus dihitung tadi sisi kedekatan, karena itu mempengaruhi bilangannya, mempengaruhi jatah yang akan didapatkan gitu. Makanya harus jelas dari sisi apa hubungannya itu harus jelas. Iki antara mewaris dengan warisnya itu hubungannya apa? Kakak adik. Maka nanti dulu dilihat dulu ahli waris yang lainnya
Ibunya masih enggak? Masih. Bapaknya masih enggak? Masih. Anaknya laki-laki perempuan, perempuan semua. Nah, adiknya mesti dapat. Kalau anaknya perempuan itu mesti adiknya dapat. Tapi kalau ada anak laki-laki satu, nah itu adiknya mesti enggak dapat. Kenapa bisa begitu? Nah, nanti kita bahas di khusus terkait dengan ashabul furud. Kemudian ada ashabul furud, kemudian ada asobah, nanti ada zawil arham dan lain sebagainya. Ini juga saya cantumkan sedikit Pak. Nah, penyebab mendapatkan warisan satu keturunan, jelas ya Pak. Keturunan berarti hubungan antara ayah dan anak atau antara anak dan bapak. Ya, jadi keturunan itu namanya keturunan. Termasuk kemudian kesamping saudara gitu, itu keturunan. Kemudian pernikahan suami dan istri. Suami berhak mendapatkan harta bagian dari istri. Kenapa? Karena dia menikahi perempuan itu. Kan? Kalau tidak menikahi, maka dia tidak berhak mendapatkan harta si perempuan tersebut. Maka status pernikahan itu kemudian dia menjadikan penyebab mendapatkan bagian warisan. Yang ketiga ada namanya wala. Yang bersangkutan membebaskan si muwaris dari perbudakan atau dibebaskan oleh muwaris. Itu bisa. Yang keempat untuk kepentingan Islam. Ya, kepentingan Islam. Ini nanti statusnya misalnya begini. Ada orang yang meninggal, tapi dia nggak punya ahli waris ya. Sama sekali nggak ada ahli warisnya, nggak ada. Baik yang ashabul furud, asobah, zawil arham, dia nggak punya sama sekali. Terus hartanya gimana? Dia punya harta banyak. Terus hartanya gimana? Maka hartanya dikembalikan kepada Baitul Mal, dikelola oleh pemerintah. Nanti pemerintah yang membagikan kepada asnafnya, kepada orang yang berhak, fakir, miskin dan seterusnya. Jadi kalau memang ada jenazah yang meninggal dan dia tidak diketahui ahli warisnya, maka kemudian seluruh hartanya itu dikembalikan kepada pemerintah. Ya, dalam hari ini ya dikelola oleh Basnas, karena dia sebagai lembaga Baitul Mal yang dikelola oleh pemerintah itu ya, Badan Amil Zakat Nasional. Dikelola oleh Basnas, nanti dibagikan kepada seluruh yang membutuhkan itu. Nah, tadi ada penyebab mendapatkan warisan. Nah, sekarang juga ada penyebab menghalangi warisan. Ada penyebab mendapatkan, ada penyebab penghalang warisan. Dia anak, tapi dia apakah pasti ahli waris? Belum tentu juga. Kalau ternyata ada di antara tiga ini masuk dalam kategori yang tersebut. Apa? Yang pertama, beda agama. Ternyata misalnya ada seorang orang tua yang dia kaya, tapi salah satu anaknya dia murtad. Maka anak yang murtad itu meskipun dia anak, maka dia tidak layak mendapatkan nanti bagian warisannya. Tidak boleh itu. Jadi dia masuknya kepada mani sebagai penghalangnya. Kenapa? Karena sudah tidak seiman. Itu penghalang pastinya. Itu penghalang pastinya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita semua nanti termasuk anak-anak kita, mudah-mudahan dan kita pastikan dan kita doakan selalu mudah-mudahan selalu dalam iman dan Islam. Sehingga kemudian satu waktunya nanti kita tidak ada, mereka masih berhak mendapatkan harta warisan. Mereka masih dalam keadaan beriman kepada Allah, dan tentu semua itu adalah kita mengharapkan kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Allah semuanya, nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda agama itu menjadi penghalang, Pak. Menjadi mani ya, penghalang. Yang kedua, pembunuhan. Dia muslim, Pak. Tapi karena dia ingin mendapatkan harta orang tuanya, atau orang tua ingin mendapatkan harta anaknya, lalu kemudian dibunuh. Meskipun beliau ahli waris, baik itu bapak atau anaknya, atau bahkan suami atau istrinya, tetap saja haram hukumnya mendapatkan warisan itu, dan itu terlarang. Kenapa? Karena tadi meninggalnya si muwaris itu karena dibunuh oleh beliau, dibunuh oleh dia, dengan harapan tadi dia ingin menguasai harta warisannya. Baik dibunuh langsung dengan
dengan ditusuk, diapakan gitu ya, atau dibunuh tidak langsung dengan cara kita menyuruh orang lain untuk membunuh orang tua kita misalnya, atau membunuh anak kita yang kaya misalnya, itu juga termasuk membunuh, dan itu secara hukum Islam itu tidak diperbolehkan untuk mendapatkan bagian jatah warisannya. Itu tidak boleh. Jadi tidak diperbolehkan. Maka kalau ada orang terbunuh, memang harus diketahui dari sebab apa terbunuhnya, sehingga kemudian nanti diketahui, oh ternyata dia dibunuh oleh siapa, misalnya oleh anaknya dengan motif A, B, C, D, kan ketemu semua nanti. Maka anaknya tidak berhak dapat warisan, selain tentu anaknya masuk penjara kan itu, tapi juga nggak berhak dapat warisan. Yang ketiga, karena perbudakan. Seorang budak itu tidak menerima warisan dari keluarganya dan sebaliknya. Tapi sekarang kan nggak ada budak, ya sekarang sudah tidak ada budak. Jadi dua itu yang paling umum biasa terjadi. Kalau nggak kemudian berbeda agama, murtad. Yang kedua adalah pembunuhan. Dua sebab itu adalah sebab utama seseorang tidak layak mendapatkan bagian warisannya. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita masuk materi ke yang agak rumit sedikit, tapi ini sedikit saja karena sudah hampir maghrib. 17.57 ya 17.58. Insyaallah nanti pukul 18.00 nanti kita sudahi. Berikutnya ahli waris ya. Ahli waris. Siapa saja sih ahli waris itu, Pak? Maka secara umum ahli waris itu dibagi menjadi dua kan. Ada kelompok laki-laki, ada kelompok perempuan. Kelompok laki-laki siapa saja? Ada berapa? Ada 15. Ada anak laki-laki, ada anak dari anak laki-laki atau cucu sampai ke bawahnya, ayah, kakek, kemudian saudara kandung. Ya, saudara kandung berarti adik atau kakak kita, kemudian saudara seayah. Saudara seayah itu juga termasuk ahli waris kalau nanti memang bisa untuk mendapatkan, masih ada sisanya, masih ada jatahnya. Kemudian saudara seibu itu juga termasuk ahli waris. Anak laki-laki dari saudara kandung berarti nama Pak, anak laki-laki dari saudara kandung, ponakan ya. Anak laki-laki dari saudara kandung, ponakan. Anak laki-laki dari saudara seayah, sepupu ya. Saudara kandung ayah ya, paman, kemudian saudara ayah sebapak ya, paman sebapak, kemudian anak paman kandung, anak paman sebapak, suami, dan mu'tik, orang yang memerdekakan. Ini ahli waris ya Pak. Dari kelompok laki-laki. Ada 15 ini. Tapi pertanyaannya, apakah 15 ini dapat semua? Dapat semua Pak? Kalau memang misalnya si jenazah ini meninggal, 15-nya masih ada, kan nggak mungkin dapat semua Pak. Nggak mungkin dapat semuanya. Ya. Terus mana yang prioritas untuk mendapatkan? Yang prioritas untuk mendapatkan itu ada 3. Ya. Apabila ke-15 orang di atas semuanya ada, maka yang berhak mendapatkan warisan itu hanya 3 saja. Siapa? Tentu anak laki-laki, ayah, dan suaminya. Seorang istri, seorang ibu, seorang perempuan dia meninggal, maka ahli waris utamanya adalah suaminya, ayahnya, dan anak laki-lakinya. Masih ada bagian yang lain? Enggak ada Pak. Karena anak laki-laki itu ngentek-ngentek kita tadi itu sebagai asubah tadi itu, sehingga kemudian dia habis di situ Pak. Maka pembagian ayah itu 1/6, suami 1/4, anak mendapatkan seluruh sisanya. Anak laki-laki mendapatkan seluruh sisanya. Itu bagian ahli warisnya. Nah, sisanya mahjub semuanya, Pak. Sisanya mahjub semuanya. Kemudian yang bagian perempuan
ahli waris wanita ada berapa? Ada 10. Ada anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian ada ibu, ibunya ibu, nenek, ibunya ayah, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu, istri dan mu'tiqah. Hanya 10 ini, Pak. Ya. Kalau kemudian semuanya ada, hanya 5 orang yang utama, yaitu ibu, anak perempuan dari anak laki-laki, istri dan saudari kandung. Itu yang utama. Nah, sudah jam 6. Nanti insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Ini sekedar sebagai spill saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti itu Pak, oke? Terkait dengan pembagian warisan, ada aturan-aturannya, ada bagian-bagiannya. Tapi bagian itu tidak bersifat pokok, karena nanti ada aturan-aturan lainnya yang membersamai. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, setidaknya dengan belajar kita tahu dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari semampu kita insya Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, jadi langsung warisan. Berarti anak lanang. Bebas. Anak-anak bebas. Oleh kawan tua, oleh kawan kusut.